Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapio, channel penyemangat peternakan baik petelur mula. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga, yang wajib kita syukuri. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing kembali seputar peternakan baik petelur. Intinya nggak bosan untuk berbagi ilmu ataupun bertukar pikiran. Nah, kita akan membahas yaitu ternyata dari masa ke masa dalam bidang peternakan baik petelur tetap populer ataupun tetap eksis, yaitu dikarenakan beberapa faktor. Jadi untuk mengetahui, mari kita simak videonya. Oke, jumpa lagi bersama channel Rapio, channel penyemangat peternakan bebek telur mula. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita syukuri. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing bincang kembali seputar peternakan bebek telur. Intinya nggak bosan untuk berbagi ilmu ataupun bertukar pendapat, karena dalam bidang peternakan bebek telur kita tak lepas dari berbagi ilmu ataupun sharing kepada rekan-rekan. Nggak boleh kita pendam sendiri untuk masalah peternakan bebek telur. Itu bisa membuat mental kita akan down di saat ada masalah dari ternak kita. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yaitu ternyata dari masa ke masa dalam bidang peternakan bebek telur ini semakin populer. Dari segi teknik sistem beternaknya ini udah bisa kita menggunakan sistem modern. Intinya ada beberapa faktor penyebabnya, karena posisi dari masa ke masa tetap eksis dalam bidang peternakan bebek telur, tetap banyak peminat. Intinya kita dari kalangan dari pemula sampai senior, intinya tetap kita saling mendukung dan saling berbagi. Ini menjadi faktor yaitu yang menentukan apapun jenisnya tetap eksis di zaman sekarang, apalagi yaitu dari segi peternakan bebek telur ternyata masih digandrungi oleh peminat atau peternak, karena posisi beternak bebek telur dari zaman dulu sampai sekarang intinya semakin berkembang, yaitu dari segi bentuk semakin besarnya skala. Jadi pada zaman dulu mungkin kalau beternak bebek telur intinya banyak skala rumahan. Dari segi tahun 80-an kisaran masa-masa kita lah dulu, intinya orang-orang tua kita dulu beternak bebek telur itu bisa dia menggunakan bekicot. Intinya dia khususnya paling banyak beternak 15 ekor. Itu nggak ada sistem modern, nggak ada zaman dulu. Intinya semakin bertambahnya zaman, semakin bertahun kemudian banyak intinya bibit bebek telur sistem persilangan, yaitu dari segi Tegal, dari segi Alabio, dari segi Mojosari. Makanya dulu intinya beternak bebek telur hanya mengetahui bebek Jawa ataupun bebek lokal. Jadi faktornya itu untuk pemasarannya itu nggak ada putusnya. Intinya dari segi apa faktor pemasaran, intinya dari pemasaran telur, dari pemasaran daging bebek itu sendiri masih digandrungi oleh masyarakat kita atau di seluruh penjuru dunia. Itulah yang menentukan bisa berkembangnya suatu produk ataupun suatu kegiatan, itu yang penting pemasaran. Makanya di zaman sekarang itu untuk masa telur bebek itu konsumen sangat kekurangan. Intinya itulah yang diperlukan kita dalam bidang peternak bebek telur di saat kita memelihara skala banyak. Yang pasti bahan ataupun produksi telur itu wajib habis. Jadi perputaran modal itu bisa kita tutupi untuk keperluan lain, yaitu pembelian pakan. Coba seandainya untuk masalah produksi ataupun penghasilan kita ngutip panennya dari telur, seandainya telur itu tidak baik susah pemasarannya, intinya banyak kendala yang akan terjadi. Intinya banyak peternak yang akan merugi. Intinya dari segi telur itu akan busuk banyak. Kalau udah begitu gak ada pemasarannya, pasti para peternak bebek telur akan berhenti. Itulah yang menyebabkan tidak akan berkembang. Oke, jadi faktor yang kedua yaitu mungkin dari zaman dahulu
bebek telur ini termasuk mempunyai golongan fisik yang kuat, yaitu rawan, intinya nggak mudah terserang penyakit, intinya fisiknya tahanlah terserang penyakit, tahan dari serangan penyakit. Intinya kalau dari logika aja lah kita memelihara misalnya ayam kampung, intinya kan banyak kejadian ayam itu kalau misalnya udah umur dia 3 bulanan tiba-tiba karatan. Beda dengan bebek telur, intinya kalau bebek telur ini sifatnya ya mempunyai fisik yang kuat. Jadi untuk masalah masyarakat ingin beternak bebek telur ini tidak akan ragu untuk masalah kematian. Makanya untuk di zaman dulu kalau orang memelihara skala rumahan, karena banyak areal belakang rumah yang masih lebar, beda di zaman sekarang dibikin beternak bebek telur si modern karena rapatnya rumah sekarang, walaupun di desa rumah udah rapat, jadi intinya dibikinlah sistem modern, yaitu sistem kandang ataupun sistem kering. Oke, faktor selanjutnya yaitu bebek telur ini mempunyai untuk kalangan kita khususnya tinggal di desa bisa membantulah untuk perekonomian keluarga, intinya untuk perekonomian harian. Intinya untuk bisa memproduksi hasil telur itu kan tiap hari, intinya kita bisa panen ataupun mengutip hasil tiap hari. Itu sangat membantu kebutuhan ataupun perekonomian kita masyarakat desa, intinya yang banyak bekerja kasar ataupun bekerja tak tetap, alangkah sangat membantunya beternak bebek telur untuk penghasilan sampingan. Makanya di zaman sekarang udah dirubah untuk masalah beternak bebek telur bisa menjadi penghasilan utama, yaitu dengan skala besar, yaitu dengan manajemen yang bagus, yaitu dengan ilmu-ilmu yang ada. Insya Allah membudidayakan bebek telur dengan skala besar bisa menjadi penghasilan utama. Intinya kita niat hati yang ikhlas, yakin apapun yang kita lakukan jika dengan niat yang positif, insya Allah hasilnya akan positif. Yang penting hati kita ingin mencari rezeki yang halal dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi kesimpulan dari video ini, intinya beternak bebek telur dari masa ke masa tetap aktif ataupun tetap populer, intinya yaitu digandrungi dengan beberapa faktor, yaitu untuk masalah pemasarannya oke, tetap stabil sampai zaman sekarang, dan untuk masalah kesehatan bebek untuk fisiknya itu memang diakui. Intinya masyarakat awam tidak was-was untuk masalah tingkat kematian ternakan bebek telur. Dan yang ketiga yaitu untuk masalah hasil itu bisa cepat, khususnya kita yang ada tinggal di desa bisa panen tiap hari dan bisa membantu perekonomian kita. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Intinya jika ada kritik dan saran tulis di kolom komentar, insya Allah kita bisa diskusikan bersama-sama. Intinya semoga teman-teman tetap sehat, dan saya sudahi, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para peternak bebek telur.